Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fran Ali dari manajemen Era 7 dengan NIM 220296. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi dan penghargaan, reward dan punishment atau sebuah penghargaan dari sebuah perusahaan. Untuk materi kuliahnya itu tentang perilaku keorganisasian dengan Bapak dosen Abdul Wahid Al-Farizi. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu pendahuluan kompensasi, penghargaan, reward, dan punishment. Nah, di sini sebelum membahas lebih lanjut, mari kita membahas lebih dalam mengenai konsep dasar kompensasi, penghargaan, reward, dan punishment. Topik-topik ini sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia dan mempengaruhi motivasi saat kerja dan karyawan. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu pengertian kompensasi, definisi kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai belas jasa atas kontribusi mereka kepada organisasi atau perusahaan. Dalam bentuk kompensasi itu, kompensasi bisa berupa gaji, tunjangan, bonus, insentif, dan bentuk lainnya yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, atau biasa disebut tip, bonus, seperti itu ya, bentuk-bentuk kompensasi. Tujuan kompensasi itu tujuan utamanya itu kompensasi untuk menarik atau mempertahankan dan memotivasi karyawan agar berkinerja lebih tinggi demi mencapai tujuan bersama dalam poin perusahaan. Untuk selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi itu kemampuan perusahaan, produktivitas karyawan, peraturan pemerintah, penawaran dan permintaan kinerja tenaga kerja. Nah, dalam kemampuan perusahaan, kondisi keuangan dan kemampuan ekonomi, perusahaan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran kompensasi yang diberikan. Perusahaan harus menyesuaikan dengan pendapatan dan laba yang diperoleh. Atau setiap kalau salesman itu seperti target atau lebihnya itu dia dalam memberikan kepada perusahaan akan diberikan tip lebih untuk perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu produktivitas karyawan. Semakin produktif seorang karyawan, maka kompensasi yang diterima juga cenderung lebih tinggi. Perusahaan akan menghargai kinerja dan kontribusi karyawan yang memberikan nilai tambahan. Ya seperti tadi ya dijelaskan. Peraturan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait standar upah minimum, tunjangan dan hak-hak lain yang diberikan perusahaan. Hal ini mempengaruhi struktur kompensasi yang diberikan, seperti kalau teman saya itu kadang bilang omnibus law itu seperti itu. Dan selanjutnya itu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tingkat ketersediaan dan kebutuhan akan suatu profesi atau keahlian juga menjadi faktor yang mempengaruhi besaran kompensasi. Semakin langka, semakin tinggi kompensasi yang ditawarkan. Untuk selanjutnya itu tentang tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi ada 4 macam. Nah, yang pertama itu menarik talenta, yang kedua memotivasi karyawan, yang ketiga mempertahankan keadilan internal, yang keempat itu mematuhi peraturan. Nah, yang pertama ini menarik talenta. Kompensasi memungkinkan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat. Seperti itu. Seperti ada yang lebih dari karyawan-karyawan lain akan dipertahankan untuk seperti kompensasi atau iming-iming untuk lebih besar lagi gajinya atau gimana, tambahan yang lebih besar, seperti itu contohnya. Yang kedua itu memotivasi karyawan. Paket kompensasi yang menarik dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Yang ketiga itu mempertahankan keadilan internal. Kompensasi yang sesuai dan adil dapat mendukung lingkungan kerja yang harmonis. Ya, benar. Karena ya kadang ada tingkat kesenjangan dalam perusahaan itu ketika sebuah perusahaan lebih besar pada gaji-gaji orang-orang tertentu, maka harus digaji ratakan semuanya dan seadil-adilnya gitu. Memenuhi peraturan. Yang terakhir, perusahaan harus mematuhi peraturan terkait standar upah minimum dan praktik kompensasi yang adil. Dan yang selanjutnya itu
tentang manfaat kompensasi bagi perusahaan. Nah, ada 3 manfaat di sini. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas, mempertahankan talenta, meningkatkan reputasi. Meningkatkan produktivitas ini, kompensasi yang kompetitif memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih produktif sehingga meningkatkan efisiensi dan probabilitas perusahaan. Yang kedua itu mempertahankan talenta. Sistem kompensasi yang adil dan menarik membantu perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat, mencegah terjadinya turnover yang tinggi. Karena menurut beberapa orang itu perusahaan akan lebih mempertahankan seorang daripada mencari yang baru lagi, karena itu akan sulit untuk sebuah perusahaan itu. Yang terakhir itu meningkatkan reputasi. Paket kompensasi yang kompetitif dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di pasar kerja, menarik kandidatnya. Yang selanjutnya itu tentang manfaat kompensasi bagi karyawan ya. Untuk kompensasi bagi karyawan ini, keseimbangan finansial, motivasi dan kepuasan kerja, dan terakhir itu pengembangan karir. Yang pertama itu keseimbangan finansial. Kompensasi yang adil dan kompetitif membantu karyawan memenuhi kebutuhan finansial mereka dan mencapai kestabilan keuangan. Ya. Yang selanjutnya itu memotivasi dan kepuasan kerja. Kompensasi yang memadai menjadi motivasi kuat bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan merasa dihargai oleh perusahaan, seperti itu. Dan terakhir itu pengembangan karir. Skema kompensasi yang kompetitif, komprehensif ya, mendorong karyawan untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan dan meningkatkan posisi dalam organisasi. Untuk selanjutnya itu jenis-jenis kompensasi. Ada 3 jenis di sini. Ada kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, kompensasi berjangka. Kompensasi langsung itu seperti gaji, upah, insentif, seperti itu yang diterima langsung oleh imbalannya oleh karyawan. Kompensasi tidak langsung itu seperti tunjangan, asuransi dan fasilitas terima karyawan, bagian dari hak karyawan tersebut. Ya, seperti itu, seperti tidak langsung aja ya. Kompensasi berjangka itu mencakup pensiun, pesangon dan tunjangan hari tua. Kebanyakan sih sepertinya di ranah-ranah pemerintah kayaknya ya, begini tuh. Untuk selanjutnya itu konsep reward dan punishment. Yang ini tuh ada 3 jenis, yaitu reward, punishment, dan keseimbangan reward dan punishment. Reward adalah bentuk pengakuan, penghargaan atau insentif yang diberikan kepada karyawan atas kinerja, kontribusi, dan hasil yang baik. Punishment adalah bentuk tindakan disiplin atau hukum yang diberikan kepada karyawan pelanggaran, kesalahan, atau kinerja yang buruk. Punishment dapat berupa teguran, penurunan gaji, pemotongan gaji, atau pemutusan hubungan kerja. Keseimbangan reward dan punishment. Memberikan reward dan punishment harus dilakukan secara seimbang dan adil gitu, untuk mendorong kinerja karyawan yang optimal dan adil gitu ya, seperti itu. Dan reward akan memotivasi karyawan, sebagai punishment akan memperbaiki perilaku dari sebuah aturan yang harapan perusahaan itu tersebut untuk memajukan sebuah perusahaan. Untuk selanjutnya itu penerapan reward dan punishment dalam organisasi. Reward itu sistem yang diterima oleh organisasi, dapat berupa kenaikan gaji, promosi jabatan, bonus insentif, atau bentuk penghargaan lainnya. Punishment sementara itu punishment digunakan untuk sebagai koreksi atau hukuman bagi karyawan yang tidak memenuhi ekspektasi atau melakukan pelanggaran. Dan selanjutnya itu tentang kesimpulan rekomendasi ya, seperti itu mungkin kesimpulannya itu tentang reward dan kompensasi itu sebuah hal yang akan dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk memajukan sebuah perusahaan tersebut, karena sebuah reward dan punishment itu adalah hal 2 utama yang harus dijaga untuk sebuah perusahaan, karena itu satu-satunya di mana memotivasi dan memberikan teguran untuk memperbaiki. Seperti itu kesimpulan dari saya. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.